Aku tidak mau ngomong. Agak maju. Juga nggak kesel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Orang aku kayak ngumpet gini gimana kita kamera masih dulu. Kayak malah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Adakah dari teman-teman sekalian yang mau memimpin doa pada hari ini? Oke, silakan. Jadi baiklah, marilah teman-teman sebelum kita melaksanakan konseling, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih yang telah berkenan memimpin doa. Seperti yang saya utarakan tadi ya, pada malam ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum, Mbak. Oke. Kalau belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari konseling kelompok ini. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut dapat terentaskan. Cara pelaksanaannya dengan cara melingkar seperti yang saat ini kita lakukan. Tujuannya agar setiap anggota kelompok ini dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain ya. Oke. Dalam melaksanakan konseling kelompok ini tidak ada unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Saya ingin tanya nih sama teman-teman, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Tidak. Alhamdulillah. Jika semua mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam arti, setiap anggota kelompok harus saling mengemukakan permasalahannya, harus jujur, apa adanya gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya apabila ingin mengutarakan pendapat, harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan ya. Gak boleh ngejek juga saling antar temennya. Harus menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti, setelah konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi kepada orang lain yang tidak ada dalam konseling ini. Untuk itu, sebelumnya kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama dahulu ya. Silakan angkat tangannya seperti ini dan ikuti apa yang saya ucapkan. Saya berjanji tidak akan membocorkan rahasia atau maaf saya ulangi, rahasia atau harta. Kasihan. Oke, kan. Kalau ada yang tekan ke
Astagfirullahaladzim. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan rahasia tidak akan membocorkan rahasia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kelompok ini kepada orang lain kelompok ini kepada orang lain selain kelompok ini. selain kelompok ini, Dan apabila dan apabila saya melanggar, saya melanggar, maka saya siap menerima sanksi. maka saya siap menerima sanksi. Baik, terima kasih atas ikrar janji yang sudah diucapkan. Semoga bisa terlaksana. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu. Nah, dari teman-teman ini, silakan kegiatan ini akan dilaksanakan berapa menit? 30 menit, Kak. 30 menit. Oke. Iya. Jadi kita sepakati waktu yang akan kita lalui yaitu 30 menit ya. Iya, Kak. Oke. Oh ya, tadi belum perkenalan ya? Belum. Nah, kayak kata pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Oke. Agar perkenalannya semakin menarik. Oh ya udah. Langsung aja kalau gitu dari sini. Langsung perkenalkan nama asli. Kenalkan nama saya. Oh, tunggu. Nah, yang disebutin itu nama asli, prodi, sama hobi kamu ya. Bisa? Nah, silakan. Perkenalkan nama saya Dina Nur Oktaviani. Saya dari prodi Tafsir Quran. Hobi saya futsal. Alamat saya di Bawana Lampung. Terima kasih Dina. Hobinya futsal, alamatnya di mana? Di Bawana. Di Bawono. Terus prodinya Tafsir Quran. tafsir Quran. Lanjut. Silakan. Nama, hobi, alamat, prodi. Oke. Perkenalkan, saya Salma Fatihatul Rahmah Iya. dari Prodi Perbankan Syariah, alamat Lampung Timur, hobi membaca. Oke, Salma, prodi Perbankan Syariah, alamat Lampung Timur, Iya. hobinya membaca. Oke, Salma lanjut. Siapa dulu? Moan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dari Lampung Timur. Prodi saya pendidikan biologi. Nah, hobi saya di sini itu suka Halloween K-pop. Oke. Namanya Dewi Puspitasari, prodinya biologi, pendidikan biologi, hobinya Halloween K-pop. Oke, menarik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ali Nurindasari dari Prodi Sosiologi Agama, alamat Lampung Timur. Hobi saya jalan-jalan dan kulineran. Oke, Lili Nurindasari, prodi Sosiologi Agama. Ya, Hobinya jalan-jalan dan kulineran. Iya. Oke, mantap. Mantap. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal anggota satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain, tidak ada rasa canggung lagi di antara kelompok ini ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota hingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini? siap. Iya. Kak. Oke. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada malam ini. Seperti yang saya utarakan di awal, bahwa dalam konseling kelompok kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lainnya. Baiklah, silakan dari anggota kelompok, siapa dulu yang berkenan mengutarakan permasalahannya? Silakan. Oke, silakan Dewi. Saya tuh itu Kak, kayak kurang susah gitu Kak mengatur keuangan saya dengan baik gitu loh Kak. Oh, jadi permasalahan kamu susah mengatur keuangan gitu ya? Lebih ke apa? Boros gitu? Iya Kak. Oke, selanjutnya? Saya Kak, Ya. saya itu
kesulitan dalam menentukan model belajar yang cocok untuk diri saya, Kak. Oh, jadi kesulitan nyari model belajar yang Iya. cocok buat kamu. Iya, benar. Oke, baik, kita tampung dulu. Selanjutnya, Saya di sini merasa ragu dengan lingkungan saya, Kak. Apakah dia tuh punya rasa sayang sama seperti rasa sayang saya begitu besar ke dia gitu? oh, ke cowok kamu gitu Iya. maksudnya. Oke, jadi masalah cinta gitu ya Iya. ini. Ya, silakan. Kalau saya itu apa ya Kak, bisa dibilang baperan. Oh, baperan. Ya, gampang tersinggung kalau teman saya lagi ngomongin saya gitu. Meskipun mereka ini bercanda, tapi saya tersinggung. Seperti itu. Oh, gitu masalahnya. Jadi sering merasa tersinggung gitu ya? Iya, teman-teman bilangnya baperan. Oke, baperan. Oke. Dari permasalahan-permasalahan yang udah diutarakan sama teman-teman semua, kita sepakati terlebih dahulu. Menurut kalian, permasalahan siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu? Permasalahan. Permasalahan Lili ya? Lili. Lili. Oh, Lili. Permasalahan Lili. Dina. Oh, permasalahan Dina, Kak. Dina. Oh, Dina. Permasalahan Dina, Kak. Oke, karena baiklah, dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh teman-teman tadi, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lina, Dina. Baiklah, karena banyak yang memilih permasalahan Lili, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan Lili ya. Apakah Lili setuju? Setuju, Kak. Semuanya setuju? Setuju. Baiklah, saya persilahkan kepada Lili untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Silakan. Saya itu kesulitan dalam menentukan model belajar yang cocok, Kak, bagi saya. Tiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari. Model pembelajaran apa sih yang kamu lakukan selama ini itu? Sejauh ini, saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Dan terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Oke. Apakah Anda di rumah mempunyai ruangan atau tempat tertentu tersendiri? Saya tidak punya. Selama ini saya belajar di ruang tamu, di tempat tidur, terkadang juga di depan televisi. Ya. Biasanya kamu belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa? Saya belajar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Apa yang menyebabkan Anda belajar sampai berlarut malam? Ada. Saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Ia sering membuat gaduh. Jadi saya harus menunggu sampai adik saya tertidur. Oke. Baik-baik. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Lilik tadi, silakan dari masing-masing anggota kelompok ini ada yang ingin berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan kepada Lilik. Mungkin Saya Kak. baik. Kalau menurut saya permasalahan yang terjadi pada Lilik ini kemungkinan besar disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif. Selain itu juga kan dia belajar di waktu yang larut, terus itu pastinya kan tidak baik buat kesehatan dia. Belajar jam-jam selarut itu pasti kan dia ngantuk, terus dia ini tidak fokus, jadinya sulit buat memahami pelajaran yang sedang dia pelajari gitu. Oke. Nah, saya juga setuju Kak apa yang dikata sama Salma tadi. Nah, kalau belajar jam segitu tuh nggak bakal efektif. Nah, kalau ingin belajar tanpa gangguan itu biasanya tuh belajar tuh kita tuh jam 1:30 malam gitu Kak, sekitar jam-jam 3-an. Nah, tapi tuh dengan ada catatan kita tuh harus tidur dulu. Jadi tuh nanti biar lebih fresh gitu Kak, lebih plong gitu, lebih fokus jadinya. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau mengenai alternatif model belajar, Lili ini bisa mencoba belajar dengan membuat resumen. Selain dia menulis otomatis, dia pastinya juga membaca. Jadi kalau dia ingin belajar lagi, tinggal membaca resumen yang udah dia buat tadi. Seperti itu. Baik, bagus. Ada pendapat lain?
Baik, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman semua tadi ya, yaitu jadi gini Lili, kamu usahakan mempunyai tempat belajar sendiri dan suasananya itu harus kondusif. Tadi dicontohkan bisa bangun jam 3 buat belajar. Nah, karena pada jam segitu itu suasananya kan masih hening gitu kan, enak buat belajar. Juga mengenai model belajar itu bisa yang dikatakan sama-sama tadi, membuat resume, terus ya pokoknya merangkum materi-materi dari dosen gitu kan. Yang terakhir, satu pesan dari saya, tidak ada yang sulit di dunia ini jikalau kita mau berusaha. Baiklah, kelihatannya waktunya sudah hampir habis ya. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok malam ini. Tetapi sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan atau perasaan masing-masing anggota yang telah mengikuti konseling kelompok hari ini. Senang, Pak. Oke. Oke, baiklah teman-teman, saya sangat merasa lega karena sudah mengutarakan permasalahan saya kepada teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman, saya sangat merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya di konseling kali ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya solusi yang sangat efektif untuk saya praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke, karena waktu sudah berjalan 30 menit ya, kita lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya di hari, jam, dan tempat yang sama, tentu dengan pembahasan masalah yang berbeda. Bagaimana? Oke? Oke. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini juga dengan berdoa. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Yeay! Behind the scene. Bocorkan Rahasia atau rahasia atau maaf saya ulangi, rahasia atau harta. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Abang jahat, aku tuh cinta berat. Sini dong dekat-dekat, ku pegang erat. Aku Lili nama asli ya. Sek, tak watuk sek. Tak mau beca stok. Oh, iya teman-teman. Kish, loh Kiki 2 orang nih. Agak maju.